Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apa kabar semua? Ada yang kurang sehat hari ini? Udah sehat semua ya. Saya lihat kondisi kelas sudah cukup bersih ya. Tadi yang piket siapa? Coba angkat tangan, yang piket tadi siapa? Angkat tangan yang tinggi. Oke, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian piket sudah cukup bersih ruangan kelasnya. Kenapa? Le? Oke anak-anak, baik, udah, tolong diam ya. Karena sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita semua berdoa, menundukkan kepala sejenak supaya ilmu yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas bisa untuk dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Abdul Halim, Tommy, Wan Runi tidak ada. Ada keterangan? Tidak ada. Rizky Afandi hadir. Selfie, oh ini selfie depan bapak ya. Bayu, Sohib, oke sudah. Berarti yang tidak masuk ada 3 anak ya. Baik anak-anak, sebelum bapak mulai pembelajaran, ya sebelum bapak mulai pembelajaran, di sini bapak ada sedikit ingin mengetahui tentang kondisi kalian, ya. Bagaimana sih kondisi kalian hari ini? Senangkah? Atau lagi banyak pikiran? Atau lagi sedih? Mungkin habis diputusin sama sang siapa ya? Gitu ya. Jadi di sini, oke, tolong diperhatikan. Jadi di sini Bapak akan memberikan kalian 1 lembar kertas wajah atau perasaan saya. Nah, di sini kalian harus gambarkan, kemudian isi yang samping sini. Gitu ya. Kalau senang, tentunya kalian harus gambar mata, hidung, senyum, gitu ya. Paham? Oke. Bapak bagikan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Oke. Ada yang belum kebagian? Sudah kebagian semua? Silakan bisa diisi. Tidak usah menyontek teman sebelahnya, karena itu yang tahu adalah diri kalian masing-masing. Gitu ya anak-anak ya. Tidak perlu terlalu detail, cukup buat senyum gitu aja ya. Yang sudah, waktunya tidak terlalu lama, cukup 1 menit aja. Karena itu menurut Bapak tidak perlu terlalu lama, terlalu dipikir banget ya. Sangat mudah itu, karena mewakili perasaan kalian. Jangan lupa isiannya juga diisi ya. Nah, di sini kemarin saya merasa apa, hari ini saya merasa apa, besok saya ingin merasa apa. Gitu. Ada yang sudah? Sudah? Ini. Iya, tidak perlu terlalu lama. Nah. Baik. Wah, Tommy lagi bahagia sekali Tommy hari ini. Harus senyum ya Tommy ya. Sudah? Yang lain ayo, yang lain.
tidak usah dikasih tanggal. Yang penting ada nama. Ini namanya siapa, Le? Nama. Jangan lupa nama ya. Oke. Tommy belum ada namanya. Mana Tommy? Belum, bukan. Senyum semua. Oh, ini Tom. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah. Wah, ini hari ini banyak yang senang ya. Banyak yang bahagia. Oke, sudah. Udah belum? Sudah. Ya. Sudah, Le. Kasih nama dulu. Amin. Amin. Kasih nama. Amin. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengisi perwakilan dari perasaan kalian masing-masing, dan Bapak lihat rata-rata hari ini sedang bahagia sekali ya kalian ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita akan memasuki hari ini, kita akan mempelajari materi bauran pemasaran ya. Mungkin dari teman-teman, mungkin dari kalian bertanya-tanya, Pak, bauran pemasaran itu apa sih? Marketing mix itu apa sih? Nah, bauran pemasaran ini bisa disebut juga marketing mix gitu ya. Sebelum Bapak masuk ke materi, di sini Bapak ada sebuah gambar ya anak-anak ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Kira-kira gambar apa yang kalian lihat ini? Gambar apa? Pertokoan. Yang kedua gambar apa? Nah, coba kalian perhatikan, bedanya apa gambar satu dengan gambar yang kedua? Bedanya apa? Kalau yang pertama itu ada pembelinya masih sepi. Coba angkat tangan. Angkat tangan. Gimana? Bedanya Dini, angkat tangan ya Dini. Kalau yang toko pertama itu nggak ada pembelinya Pak, masih sepi gitu. Masih sepi. Ya, kalau yang toko kedua kan ramai gitu Pak, banyak pembelinya. Oke, betul sekali. Betul yang dikatakan Dini. Jadi di sini terlihat sekali gambar pertama, tokonya terlihat sepi, gitu ya anak-anak ya. Yang kedua gambarnya ramai pelanggan. Nah, di situ ada pertanyaan di sini. Jika kalian mempunyai usaha, kemudian produk kalian tidak laku, bagaimana perasaan kalian? Sedih ya? Sedih? Oke. Kalau kalian sedih, tentunya kalian harus melakukan terobosan. Nah, di sini ada pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, apa yang perlu kalian lakukan supaya produk kalian itu bisa laris, supaya bisa laku? Kira-kira apa? Promosi. Apa? Promosi. Promosi, betul Dini. Yang lain ada lagi? Kira-kira apa kalau kita punya produk kemudian tidak laku, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ada lagi? Halo? Bunga? Diskon, memberikan diskon. Baik, jawaban kalian sudah betul, terima kasih Bunga, jawabannya sangat tepat sekali. Jadi ketika produk kita tidak laku, tentunya kita harus memikirkan kira-kira apa yang menjadi masalah dari produk kita. Apakah produknya, apakah harganya terlalu mahal, apakah tempatnya nyelempit-nyelempit, tahu nyelempit-nyelempit ya? Tidak terlihat. Nah, banyak faktor. Nah, di sini anak-anak, setelah kalian jawab ini, kita akan mempelajari tentang materi bauran pemasaran. Nah, di sini dari materi bauran pemasaran ada tujuan pembelajaran. Pertama, yaitu mengidentifikasi target pasar
Ya, kita harus tahu target pasarnya itu siapa sih, sudah tepat belum, seperti itu ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu apa sih? Gitu ya. Yang ketiga, menganalisis variabel-variabel dari bauran pemasaran atau marketing mix. Oke. Baik anak-anak, berikutnya Bapak akan memutarkan sebuah video yang berupa materi dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu apa sih? Variabelnya itu ada apa saja? Seperti itu ya. Iya. Tolong video ini diperhatikan ya. Video ini diperhatikan, catat hal-hal yang penting, yang menurut kalian penting, karena nanti ini sebagai bahan diskusi. Itu ya. Baik. Di video ini, aku akan menjelaskan strategi pemasaran 4P dan mengapa 4P sangat diperlukan bagi eksekutif pemasaran saat ini. Yang ketiga, promotion. Strategi promosi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, kalian kan sudah melihat video. Hal-hal pentingnya sudah dicatat? Sudah? Sudah. Dari video yang sudah kalian perhatikan tadi, yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira ada pertanyaan dari video tersebut? Oh ya, sebentar. Saudara Dini. Baik. Dini mau tanya apa? Seberapa penting sih Pak bauran pemasaran itu bagi perusahaan? Seberapa penting sih Pak bauran pemasaran itu terhadap perusahaan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Dini. Bauran pemasaran itu merupakan satu alat yang sangat penting diterapkan oleh setiap perusahaan atau seorang pengusaha anak-anaknya. Karena bauran pemasaran ini terdapat strategi empat strategi. Strategi produk, harga, tempat, dan apa yang terakhir? Promosi. Ya, tentunya keempat ini tidak bisa dilepas, saling keterkaitan. Kita punya usaha. Ya, kita punya usaha, punya produk. Ya, harganya sudah ada. Tempat lokasi usaha sudah ada, tapi promosi tidak diterapkan. Apakah efektif? Apakah barang akan laku? Bakal laku tapi tidak maksimal. Ya, untuk itu bauran pemasaran ini merupakan alat yang sangat penting, strategi yang sangat penting yang harus diterapkan oleh seorang pengusaha terhadap produknya supaya laris gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari video tersebut? Saya Pak. Bunga, ya Bunga. Pak, apabila perusahaan itu tidak menerapkan bauran pemasaran, apa yang akan terjadi pada produk tersebut? Jika perusahaan, terima kasih Bunga, pertanyaan sudah sangat bagus. Jika perusahaan tidak menerapkan bauran pemasaran, ya kira-kira apa yang akan terjadi anak-anak? Barang tidak akan laku. Pertama, yang kedua, profit atau keuntungan tidak bisa secara maksimal kita dapatkan sebagai pengusaha. Kenapa? Karena strategi bauran pemasarannya tidak diterapkan. Kita jualan asal jualan, harganya amburadul, terserah gitu ya. Otomatis apa? Penjualan tidak akan maksimal, ya kan? Terus profit juga tidak akan maksimal. Untuk itu, bauran pemasaran merupakan alat yang sangat penting, strategi yang sangat penting yang perlu diterapkan oleh seorang pengusaha. Baik anak-anak, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Baik, terima kasih. Berikutnya, Bapak ingin kalian membentuk 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok campur, heterogen. Tidak boleh pinter berkumpul dengan yang pinter, ya. Yang diam kumpul dengan yang diam. Tidak, Bapak tidak mau. Jadi di sini Bapak kelompoknya sudah membentuknya seperti ini. Jadi yang pinter semuanya harus bergabung. Ada yang pinter, ada yang diam, gitu ya. Jadi biar semuanya aktif. Di sini pembagian kelompok untuk kelompok 1 ada Nanda, Panji, Jimmy, Gunawan, dan Tommy. Kelompok 1. Sekarang kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, Bapak kasih waktu.
Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi di sini Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Di sini ada 4 kelompok. Nah, kalian harus mendiskusikan tugas kelompok. Akan Bapak bacakan dulu. Yang pertama, kalian harus menjelaskan pengertian marketing pemasaran, bauran pemasaran, bauran pemasaran menurut bahasa kalian sendiri, ya. Yang pertama. Yang kedua, carilah satu produk yang ingin kalian kembangkan strategi bauran pemasarannya, dan juga target pasarnya itu siapa, ya. Jadi carilah satu produk, kemudian kembangkan strategi bauran pemasarannya, kemudian kalian bisa tentukan target pasarnya itu siapa, apakah pelajar, apakah seorang mahasiswa, apakah seorang kantoran, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, waktu diskusinya 60 menit, 70 menit ya Nana ya. Jadi tolong kerjasama yang baik, ya, tidak ada yang pasif, ya, semuanya harus mengeluarkan gagasan dan pendapat. Baik ya, Bapak bagikan LKPD-nya. Kalau ada hal yang tidak difahami, tolong bisa ditanyakan ke Bapak ya. Kelompok 1 ya, ada kesulitan? Ada lah. Apa kesulitannya? Yang ini, yang kedua ini kayak gini. Kenapa kesulitannya Pak? Yang nomor 2 ini loh. Ya, ya. Jadi nomor 2 ini carilah satu produk, kemudian kamu jabarkan strateginya. Contoh produk apa? Contohnya produk A. Untuk strategi produknya kamu pengen seperti apa? Itu. Terus untuk price atau harganya, strateginya kamu pengen seperti apa? Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ana Fatudini dan di sebelah kanan saya sendiri. Oke teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Bunga dari kelompok 3, ingin bertanya. Jadi untuk satu boxnya itu isi berapa ya? Ya, dengan satu box isi yaitu 22 pouch atau 22 kemasan per box. Gimana? Sudah cukup? Sudah Pak. Mungkin buat teman-teman lagi ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Nanda dari kelompok 1. Setiap bulan produksi menghasilkan berapa bungkus? Ya, setiap bulannya kami memproduksi hasil satu bulannya 3.000 bungkus per bulan. Berapa? 3.000? 3.000 bungkus Pak. 3.000 bungkus. Ya. Sudah? Kesimpulannya belum ya? Kesimpulannya. Untuk kesimpulannya, bauran pemasaran sangat penting bagi perusahaan karena jika suatu perusahaan tidak menerapkan 4P, maka produk yang dijual tidak akan maksimal. Manfaat dari bauran pemasaran dapat menjual suatu produk secara maksimal dan memenuhi target penjualan sebuah perusahaan. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik. Baik, untuk kelompok 1
Dan kelompok 2 yang sudah maju, Bapak rasa sudah cukup bagus. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sudah cukup. Berikutnya, Bapak harap di kelompok 3 akan lebih baik penampilannya, dan kelompok 4 begitu, sama ya. Oke, berikutnya kelompok 3 bisa ke depan. Baik, terima kasih anak-anak atas kerja kerasnya hari ini. Hasil diskusinya tadi kalau Bapak nilai sudah cukup bagus. Cuma ada beberapa hal yang perlu kalian perbaiki. Yang pertama adalah komunikasi. Kalian tidak usah malu ketika berada di depan, presentasi di depan, ya. Percaya diri aja, ya. Karena tidak ada yang salah di sini. Kita di sini sama-sama belajar, seperti itu, ya. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan menanyakan dulu refleksi untuk hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah membosankan? Wah, ada yang bilang asyik, nah gitu ya. Baik, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran dari awal sampai akhir ini, yaitu bauran pemasaran itu anak-anak merupakan alat yang sangat penting yang perlu diterapkan oleh seorang pengusaha atau seorang usaha. Karena apa? Dengan penerapan strategi bauran pemasaran, profit dari produk yang akan kita jual pasti akan maksimal. Kenapa seperti itu? Karena bauran pemasaran ini terdapat 4 variabel yang terdiri dari strategi price atau harga, strategi produk, strategi tempat, dan strategi yang terakhir promosi. Kalau keempat variabel ini sudah diterapkan secara maksimal, tidak usah khawatir karena produk kita pasti akan laku keras di masyarakat dan juga akan sesuai dengan target pasar. Oke, tidak ada yang kebingungan soal target pasar ya. Sudah bisa menentukan target pasar ya. Baik, mungkin cukup itu anak-anak untuk pembelajaran pagi hari ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Bapak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian bisa istirahat hari ini, silakan.